Namaku Alia, dan jika aku boleh jujur, hari pernikahanku bukanlah hari paling bahagia dalam hidupku. Itu adalah hari ketika masa lalu yang paling kubenci kembali berdiri tepat di hadapanku, mengenakan setelan jas hitam, menatapku dengan mata yang tidak lagi sombong, tapi juga tidak bisa kusebut ramah. Namanya Arkana Wijaya. Saat penghulu mengucapkan ijab kabul, dunia terasa sunyi. Suara orang-orang seakan menjauh. Tanganku dingin, bukan karena gugup, tapi karena ingatan lama yang mendadak hidup kembali. Ingatan tentang tawa, tentang ejekan, tentang rasa malu yang dulu membuatku ingin menghilang dari dunia. Tidak ada satupun tamu yang tahu bahwa wanita yang berdiri anggun dengan gaun putih ini pernah menjadi bahan hinaan satu sekolah. Dan pria yang kini sah menjadi suamiku adalah orang yang memulai semuanya. Aku mengenal Arkana sejak SMA. Kami satu angkatan. Dia adalah tipe siswa yang selalu disukai semua orang. Tinggi, pintar, atlet basket, dan percaya diri. Guru memujinya, teman-temannya mengikuti setiap kata-katanya. Sedangkan aku, hanyalah Alia yang duduk di bangku belakang. Tubuhku gemuk, rambutku selalu dikuncir seadanya, dan kacamata tebal membuatku sering jadi bahan candaan. Aku jarang bicara, bukan karena tidak punya suara, tapi karena terlalu sering disuruh diam. Awalnya Arkana tidak memperhatikanku. Sampai suatu hari, aku terjatuh di lapangan sekolah. Hari itu panas. Kami sedang upacara olahraga. Kakiku tersandung, tubuhku jatuh, dan rok seragamku tersingkap. Aku panik, mencoba bangkit, tapi tawa sudah pecah di mana-mana, dan di antara semua suara itu, aku mendengar tawa Arkana. Bukan hanya tawa, dia mengeluarkan ponsel, merekam, teman-temannya ikut mendekat. Video itu menyebar ke seluruh sekolah. Judulnya kejam. Komentarnya lebih kejam lagi. Aku membaca semuanya. Setiap kata menusuk. Setiap tawa menghancurkan sedikit demi sedikit rasa percaya diriku. Aku berhenti masuk sekolah. Mengurung diri di kamar. Menangis tanpa suara karena takut ibu mendengar. Aku mulai membenci tubuhku sendiri. Membenci cermin. Membenci hidupku. Akhirnya aku pindah sekolah. Pindah kota, berusaha mengubur masa lalu itu sedalam mungkin. Aku pikir, dengan waktu, semuanya akan hilang. Aku salah. Bertahun-tahun kemudian, saat hidupku mulai stabil, masa lalu itu kembali. Ayahku jatuh sakit, usaha keluarga kami terancam bangkrut, dan di tengah semua kekacauan itu, muncul satu solusi yang sama sekali tidak pernah kubayangkan. Perjodohan. Arkana anak baik sekarang, kata ibuku. Dia mau membantu usaha ayahmu. Aku hampir tertawa saat mendengar namanya. Baik, Arkana, aku menolak, menangis, memohon. Tapi melihat ayah terbaring lemah, aku tidak punya pilihan. Aku terlalu mencintai keluargaku untuk egois. Dan begitulah aku berdiri di pelaminan. Malam pertama pernikahan kami sunyi. Arkana bahkan tidak mendekat. Kamu bisa tidur di kamar, katanya pelan. Aku di sofa, nada suaranya datar, tidak dingin, tapi juga tidak hangat, seperti seseorang yang tahu dirinya tidak pantas meminta apapun. Hari-hari setelahnya terasa canggung. Kami hidup dalam satu rumah, tapi seperti dua orang asing yang terjebak dalam satu takdir. Arkana selalu menjaga jarak, terlalu sopan, terlalu hati-hati, seolah takut menyentuh sedikit saja akan membuka luka lama. Aku benci itu, tapi juga tidak tahu apa yang kuharapkan. Suatu malam, hujan turun deras. Aku terbangun karena mimpi buruk. Tubuhku gemetar, napasku sesak. Aku berjalan keluar kamar tanpa sadar. Di ruang tamu, Arkana duduk sendirian. Lampu redup, wajahnya pucat. Di tangannya ada buku catatan tua. Alia, katanya lirih saat melihatku. Aku minta maaf. Kata-kata itu sederhana, tapi membuat dadaku sesak. Aku tahu kamu tidak pernah memintaku masuk ke hidupmu. Lanjutnya. Dan aku tahu, apapun yang kulakukan sekarang tidak akan pernah cukup. Tangisku jatuh. Aku ingin marah, tapi tubuhku terlalu lelah. Sejak malam itu, aku mulai melihat sisi lain Arkana. Dia tidak pernah memaksaku bicara, tidak pernah menyentuhku tanpa izin. Dia memperhatikanku dengan cara yang diam-diam. Suatu sore, aku menemukan sebuah map coklat di lemari kamar tamu. Namaku tertulis di depannya. Tanganku gemetar saat membukanya. Isinya adalah dokumen medis, catatan psikiater, jadwal terapi, resep obat antidepresan, nama pasien, Arkana Wijaya. Tanggalnya dimulai tepat seminggu setelah video itu menyebar.
Ada satu kalimat yang membuat kakiku lemas. Pasien menunjukkan gejala depresi berat dan rasa bersalah ekstrem. Memiliki kecenderungan menyakiti diri sendiri. Malamnya aku menunggunya pulang. Kamu pernah ingin mati? Tanyaku pelan. Dia terdiam lama, lalu mengangguk. Aku hidup, katanya, karena aku takut mati tanpa sempat menebus apa yang kulakukan. Tangisku pecah malam itu. Tapi hidup tidak langsung menjadi indah. Aku masih sering terbangun karena mimpi buruk. Arkana masih sering menyalahkan dirinya sendiri. Kami masih berjalan pelan, tersandung oleh luka masing-masing. Suatu hari, aku mendapat undangan pameran ilustrasi di kota lamaku. Kota tempat semua luka itu bermula. Aku hampir menolak, tapi kali ini, aku tidak ingin lari. Arkana menemaniku, tidak menggenggam tanganku, hanya berdiri di sampingku. Hadir, di sana, aku bertemu wajah-wajah lama. Ada yang menunduk, ada yang meminta maaf. Tidak semuanya tulus, tapi untuk pertama kalinya, aku tidak merasa kecil. Malam itu, di kamar hotel, aku menatap diriku di cermin. Aku melihat gadis yang dulu menangis di lapangan, dan aku tidak lagi membencinya. Aku menoleh ke Arkana. Aku belum sepenuhnya memaafkan, kataku jujur. Tapi aku tidak ingin membenci lagi. Matanya berkaca-kaca. Itu sudah lebih dari cukup, jawabnya. Malam itu, kami tidur di ranjang yang sama. Tidak ada paksaan, tidak ada tuntutan, hanya keheningan yang tidak lagi menakutkan. Sekarang aku tahu satu hal, aku dipaksa menikah dengan pria yang pernah menghancurkan hidupku. Namun rahasia yang dia simpan bertahun-tahun, rasa bersalah, penyesalan, dan keinginan untuk berubah tidak hanya membuatku menangis. Itu mengajariku bahwa luka tidak selalu harus dilupakan. Kadang, luka hanya perlu diakui, agar tidak lagi melukai siapapun.